Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, li arba'una sanatan uhaddisul haq wan nasu yarawni anni nuhadditsu al-khalq. Ini selama 40 tahun saya ini telah berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Sementara orang-orang melihat diriku bahwa saya ini berbincang-bincang dengan makhluk. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka nggak tahu perbincangan antara Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, sehingga banyak dari para arifin, para aulia, mereka berbincang-bincang dengan Allah taala. Tapi yang tahu ya hanya mereka sendiri gitu. Hanya mereka sendiri dan hanya mereka yang merasakan betapa indahnya perbincangan itu, dan seterusnya dan seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawina ta'alumu ta'liman wa fil-intifad dzakara wa tadhkira wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para pemirsa, para hadirin, subscriber dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bisa bersama-sama belajar kitab Al-Hikam karya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'aliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, ala hadiniyah wa lakuniyati salih wa lamana wa bihi aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih al-Hikam ila an qala fa ma zalat matiyatu azmihi la yaqirru qararaha daiman tisyaruha fi ila an anakhat bi hadratil qudsi wa bisatil uns fi mahallil mufatahati wal muwajahati wal mujalasati wal muhadatsati wal musyahadati wal mutala'ah. Fasaratil hadrah mu'asyasha qulubihim ilaiha ya'una wa fiha yaskunun fa in nazalu ila sama'il huquq aw ardil hudud famazalat mongko ora gingsir-gingsir apa matiyatu azmihi, apa kendaraan azame man iku la yakirru qararaha, iku la yakirru ora tetep apa qararuha, apa ketetepane matiyatu azmihi daiman hale abadi, apa tisyaruha, apa perjalanane matiyah ila an anakhat tumaka yento temurun apa matiyatu azmihi bi hadratil qudsi kelawan atau ing dalem hadratul quds, kondisi kesucian, wa bisatil uns lan lapangane kebahagiaan, di mahallil mufatahati ing dalam panggonan mufatahah saling ngebuka, wal muwajahah lan saling ngebuka, saling berhadap-hadapan, wal mujalasah lan saling lungguh, wal muhadatsati lan saling ngobrol, wal musyahadati lan saling nyaksiaken, wal mutalaati lan saling ngawruhi. Fa in nazalu, mana tadi teh? Fasaratil hadrah, fasarat mongko dadi apa al hadratu hadrah iku mu'asyasha qulubihim, iku nggon apa kandange atau tempat tinggale pira-pira atine arifin ilaiha
Maring hadrah yauna podo bali sapa arifin wa fi halan ing dalem al hadrah yaskununa podo tinggal sapa arifin. Nah, masih melanjutkan murasalah antara Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dengan sebagian sahabat beliau, di mana sahabat beliau ini mempertanyakan kepada beliau bagaimana tingkatan-tingkatan dari para salik, terutama dari kalangan pemula, mubtadi, pemula, wal muntahi, dan juga para senior. Nah, kata beliau pada awal-awal surat ini bahwa perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala itu harus dimulai dari niat yang lurus, niat yang benar, niat yang jujur. Ketika niatnya itu adalah untuk Allah, maka Allah taala akan mudahkan dirinya untuk mencapai usul, mencapai kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada beberapa syarat, ya, ada beberapa syarat di mana seseorang yang ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus memiliki keyakinan yang kuat bahwa Allah taala itulah yang mencarinya, bukan dirinya yang mencari Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada ujungnya dia akan menjadi seseorang yang pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas. Nah, kemudian kemarin ditutup dengan pembahasan mengenai bahwa dunia ini itu hanyalah sekedar apa kemarin tuh? Rest area bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh, di mana rest area ini ya tempat hanya sekedar tempat peristirahatan, di mana di situ dia ngerokok, di situ dia ngopi, di situ dia buang air, dan di situ dia makan. Nah, setelah itu masih lanjut lagi jalan. Itu. Nah, sehingga orang yang cerdas, orang yang berakal itu adalah seseorang yang kepada sesuatu yang lebih kekal itu lebih dia cintai, lebih membuatnya bahagia daripada sesuatu yang sifatnya itu tidak kekal. Nah, kemudian pada malam hari ini kata musannif rahimahullahu taala, "Famazalat matiyatu azmi raghibi bisairi ila rabbihi la yaqiru ruha." Dan kendaraan azamnya seorang yang suka untuk menuju perjalanan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tetap la yaqiru ruha. Ya, dalam arti namanya kendaraan, ya. Kendaraan mau itu mobil, bus, kereta api, kapal laut, atau pesawat sekalipun. Kalau pesawat itu, ya, kalau yang pernah naik ya. Kalau pesawat itu biasanya kalau melewati mendung, awan, itu pun goncang dia. Kenapa? Ya tadi, semua kendaraan apapun yang kita gunakan untuk melakukan perjalanan, apalagi kendaraan darat, mobil, jalan gak semuanya mulus, bro. Ya kan, melewati jembatan pasti kan ada, gajrukan. Terus belum lagi kalau jalannya itu melewati perkampungan, itu ada polisi tidur. Tuh polisi paling ikhlas itu, polisi tidur. Gitu, bro. Nah, begitu juga dengan seseorang yang ingin melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, itu pun sama. Pasti ada ujian, pasti ada cobaan, pasti itu. Ya, jangan jauh-jauh lah. Kita melihat pada perjalanan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mulai dari awalnya. Ketika pertama kali turun surat apa tuh? Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya. Beliau dalam keadaan
Kaget. Kok bisa saya ini menjadi orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala? Belum lagi beliau belum memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran di depan orang-orang kafir atau kafir Quraisy ya. Belum lagi setelah itu mendapat hinaan, cercaan dari banyak orang. Nah, meskipun beliau adalah seseorang yang memiliki pribadi yang baik di mata mereka, tetapi ketika membawa sesuatu yang tidak biasa mereka dapati, kaget mereka. Makanya Rasul sendiri pun dituduh sebagai orang yang gila, orang yang ahli sihir, sebagai dukun, sebagai orang yang gak waras. Makanya ketika beliau itu beribadah di sekeliling Ka'bah, beliau itu dilempari apa? Kotoran. Nah begitulah diuji. Enggak cuma itu saja. Rasul pun ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendakwahi ahli Taif, itu pun sama. Enggak hanya dilempari kotoran, ya kan? Enggak hanya dilempari kotoran, tapi batu pun dilemparkan kepada beliau sampai gigi beliau itu lepas, berdarah. Dan setelah itu malaikat Jibril pun menawarkan jasa. Wahai Muhammad, kalau kamu mau, ini akan saya timpahkan gunung-gunung yang ada di sini kepada penduduk Taif. Kata Rasulullah, enggak usah. Fa innahum la ya'lamun, kata. Mereka itu enggak tahu. Enggak kenal siapa saya, enggak tahu siapa diri saya. Ya sehingga enggak hanya itu, enggak hanya dalam dua momen itu, tetapi di momen-momen setelahnya Rasulullah SAW itu mendapatkan ujian dalam keimanannya tentu khususnya. Itu ya. Mulai dari keluarganya memusuhi, mulai dari penduduk Mekah memusuhi. Kan? Belum lagi penduduk dari kota-kota lain, dari daerah-daerah lain sama memusuhi. Bahkan ketemu dengan orang kampung nih yang masuk Islam, yang baru masuk Islam. Dia disuruh sholat, kebelet kencing, akhirnya kencing di masjid. Marah itu Sayyidina Umar itu marah. Ya Rasulullah, udah orang ini saya bunuh aja. Enggak usah, jangan kata Rasul. Jangan, kasihan. Karena ketika engkau ibaratnya bersikap kasar kepada dirinya, justru madorotnya itu akan lebih banyak. Kencingnya itu akan kemana-mana. Itu orang lagi kencing enak-enak jadi ganggu, ngacak lah. Nah sehingga di sini wajar kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, famazalat matiyatu azmihi la yaqirru qararuha. Gitu. Daiman tisyaruha, perjalanannya itu ya selama-lamanya sampai kita meninggal. Jadi nggak ada kata ketika seseorang itu sedang menjalani thariqos, seseorang itu sedang berproses berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sudah usul, terus apakah selesai dari itu? Enggak. Daiman tisyaruha, perjalanannya itu terus. Itu kan? Terus perjalanannya itu. Ya karena seseorang yang berada di dunia ini tetap kapanpun ya, dalam keadaan apapun, di umur berapapun, setan itu akan tetap ada, tetap membisiki kita. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Kan? Yang selalu membisiki diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Sampai ila an anakhat bihadratil quds wa bisatil uns, sampai kendaraan itu yang merupakan semangat atau ungkapan dari kesemangatan seseorang untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kendaraan itu. Jadi kalau onta itu biasanya duduk gitu ya, supaya orang yang mengendarinya itu bisa turun. Anakhat itu bahasanya bihadratil quds, sampai kendaraan itu berhenti di
hadratil quds, satu kondisi kerohanian di mana dia itu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa bisatil uns, dan kondisi kerohaniannya itu merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Ya, artinya wahya hadratul quds ay at-tanzih allati hiya dairatul wilayah. Jadi wali itu tak. Dairatul wilayah berarti lingkaran kewalian. Al-muqtadiyati lil abdi tahaqququhu bi taqdisi maulahu an kulli wasfin la yaliqu bi dzatihi, di mana kondisi tersebut menuntut seorang hamba untuk bisa memastikan bahwa dirinya dapat mensucikan Tuhannya dari semua sifat-sifat yang tidak pantas, tidak layak dengan zatnya Allah Subhanahu wa taala, hatta arafa annahu ajallu min an yu'raf, sehingga dia meyakini bahwa Allah Ta'ala itu ajallu, lebih agung daripada untuk hanya sekedar diketahui, wa a'dhamu min an yusaf, dan lebih agung daripada sifat-sifat apapun. Ibaratnya ginilah, kita bisa memuji seseorang dengan satu pujian. Oh, si A orangnya masya Allah baik, ya kan? Dermawan, kemudian sopan, tingkah lakunya baik, ucapannya lembut, perlakuannya lembut, bijaksana, pinter, dan seterusnya. Coba kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sifat apapun itu, gak bisa bro, gak bisa, gak bakalan memenuhi kriteria. Makanya kalau di doa itu ya, Allahumma lakal hamdu, apa tuh? Subhana man la nukhsi thana'an kama asnaita ala nafsik. Maha suci Allah, zat yang kita puji, zat yang suci yang kita puji dengan satu pujian yang tidak mungkin kita bisa menyamai pujian Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri. Gak bisa bro, gak bisa. Kenapa? Karena ada batasnya. Kalau kita memuji ada batasnya, kan? Nah selanjutnya turunnya itu ila an anakhad bi hadratil quds wa bisatil uns, dia turun atau kendaraan yang berupa kesemangatan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala itu sampai pada satu tujuan, di mana tujuan ini merupakan tadi ya ungkapan dari kondisi seorang hamba yang dapat meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dan Allah taala itu tidak mampu untuk dipuji dengan pujian apapun, dan semua sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah taala itu gak bisa dia benarkan. Berhentinya fi mahalil mufatahah. Jadi kalau orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibukakan oleh Allah taala, yaitu mufatahatu ilmil ghaib. Mufatahatu ilmil ghuyub. Jadi ilmu-ilmu tentang keghaiban yang kasat mata tidak bisa dilihat oleh panca indera manusia itu akan dibukakan kepada seorang kekasih. Tuh. Yang kedua, wa ammal muwajahah fahiya muwajahatu anwaril malakut wa asraril jabarut. Dia berhadapan-hadapan dengan cahaya alam malakut dan rahasia-rahasia alam jabarut. Ya, artinya disingkapkan kepada dirinya semua rahasia-rahasia yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Ibarat gini lah, gampangnya lah. Ya pendekatan aja nih mah. Saya kenal dengan Habib. Kalau hanya sekedar kenal, saya kan nggak tahu seluk-beluknya Habib itu bagaimana. Sifatnya bagaimana, hobinya apa, baju yang dia suka itu apa warnanya. Kemudian keinginannya itu pengen jadi apa, sifat-sifatnya, watak-wataknya dan seterusnya. Itu kan nggak bakalan saya ketahui ketika saya tidak berhadapan-hadapan dengan dia. Satu, wajah.
Terus mujalasah, berhadapan, terus sama duduk bareng. Duduk bareng. Setelah duduk bareng, muhadatsah, ngobrol. Setelah muhadatsah, musyahadah, saling menyaksikan apa yang ada dalam dirinya. Dan dirinya itu dalam arti, oh watak saya itu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dia akan menceritakan. Itu tuh. Nah begitu juga dengan mereka para aulia, para kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka yang membuat mereka bahagia itu bukan banyaknya uang. Yang membuat mereka itu bahagia bukan memiliki harta yang melimpah, memiliki istana yang megah, memiliki tanah yang luas, memiliki pengikut yang banyak, memiliki ilmu yang luas. Enggak, bukan itu, bukan. Tetapi yang membuat mereka bahagia itu adalah di mana Tuhannya itu akan mengucapkan kepada dirinya, saya cintai engkau. Gitu. Makanya ketika Allah Ta'ala itu mengatakan hal itu kepada seorang hamba, ya kan? Maka hamba itu mencapai hadratul mujalasah, dia duduk bareng dengan Allah Ta'ala. Mujalasatul adabi wal haibah. Artinya dia ketika dalam kerohaniannya dia duduk bareng dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada dalam dirinya itu apa? Al-adab. Adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal haibah, dan merasa apa ya dengan Allah Ta'ala itu, apa haibah itu? Aduh, haibah. Bohong dia namanya. Haibah. Haibah itu segan. Segan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah setelah itu amal muhadatsah fahyal mukalamatul qalbiyah. Berbincang-bincang. Ya. Berbincang-bincang. Fa anta tuhadithuhu fi sirrika bi munajatihi wa su'alihi. Di mana seorang hamba itu dalam sirnya dia bermunajat kepada Allah, dia meminta, bertanya kepada Allah, sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berbincang-bincang dengan dirinya bimazidi ihsanihi wa nawalihi. Wa anta tuhadithuhu bidawami hudurihi fi sirrika wa lubbik wa huwa yuhadithuka bi ilqa'il ulumi wal asrari wal hikam fi qalbik. Jadi kalau hamba yang berbincang-bincang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan kalau kita yang biasa ini ya Allah, saya ini punya masalah. Misalnya yang pengen HP, saya ini pengen HP. Jadi biar komunikasi itu gampang, biar kalau bikin video itu enak, kan? Biar ketika punya website itu mudah untuk mengaksesnya, bikin tulisannya juga enak dan seterusnya. Nah diri saya ini lemah ya Allah, hanya Engkau yang maha kuat dan hanya Engkau yang mampu memberinya. Nah kalau memang orang yang berdoa tadi adalah seseorang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala itu akan menjawabnya. Yuhaditsuka bi'ilqa'il ulum. Jadi kasihlah pengetahuan-pengetahuan. Wal asrar, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal hikam fi qalbik, dan hikmah-hikmah yang ada di dalam hati. Ya ini gak bisa dibayangkan lah dengan akal kita yang serba terbatas ya, karena itu urusan rasa gitu ya, gak bisa. Nah, makanya pada suatu hari Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, li arba'una sanatan uhaddisul haq wan nasu yarawni anni nuhaddisu al-khalq. Saya selama 40 tahun dikira oleh banyak orang saya ini hanya berbicara, saya ini selama 40 tahun saya ini telah berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 tahun. Sementara orang-orang melihat diriku bahwa saya ini berbincang-bincang dengan makhluk.
Kenapa bisa seperti itu? Ya karena mereka nggak tahu. Perbincangan antara Syekh Junaid Al-Baghdadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, sehingga banyak dari para arifin, para aulia, mereka berbincang-bincang dengan Allah Ta'ala. Tapi yang tahu ya hanya mereka sendiri. Gitu. Hanya mereka sendiri dan hanya mereka yang merasakan betapa indahnya perbincangan itu dan seterusnya dan seterusnya. Walhasil, yang intinya, anal musyahadata minal abdi hiya syuhudul azamati bil azam. Intisarinya adalah musyahadah atau saling menyaksikan. Dari seorang hamba itu adalah dia menyaksikan keagungan dengan keagungan. Menyaksikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keagungan Allah Ta'ala. Jadi dirinya tidak merasa agung. Apa yang dia lakukan itu bukanlah keagungan, tetapi apa yang dia lakukan itu merupakan bukti keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga qala Syekhuna radhiyallahu ta'ala anhu, kata Imam Ibnu Ajibah, yaitu Syekh Al-Buzidi mengatakan, wa musyahadatul abdi wa musyahadatul rabbi lil abdi hiya ihatatu ilmihi bi ahwalihi wa asrari. Musyahadahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba ialah menguasakan ilmunya Allah Ta'ala dari ahwal tingkah laku Allah Ta'ala dan dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seorang manusia itu mengetahui perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, tingkah laku Allah Ta'ala, rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hakikatnya dia adalah seseorang yang menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadhil asrar, kata beliau. Ditutup untuk pengajian ini. Berapa menit, bro? Nah, guys, ilira mati pembahasannya. Sok. Wa hadhil asraru la yadzuquha illa ahlul adwaq. Jadi rahasia-rahasia yang tadi berupa muhadasah, mufatahah, muwajahah, mujalasah, musyahadah, itu tidak akan dirasakan kecuali oleh para ahlil adwaq, orang-orang yang memiliki zauqiyah, orang-orang yang sir hati dan ruhnya itu sudah hidup. Kalau belum, nggak bakalan bisa. Dan di sisi lain, wa kullu wahidin yazuqu minha ala qadri syurbihi wa wajdi. Dan masing-masing dari para arifin, para aulia, itu merasakan adwaq tadi itu rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sesuai dengan kadar berapa banyak dia mendapatkan bagian dari asrarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sejauh mana kecintaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasawratil hadrah, sehingga dalam posisi yang seperti itu maka kondisi kerohanian yang tadi dijelaskan itu menjadi sarang dari hati dirinya. Di dalam sarang tersebut, di dalam hadrah tersebut, mereka tinggal dan mereka beranjak ke sana. Seakan-akan ruhnya para arifin itu adalah burung yang berterbangan di alam malakut, yang menghinggapi alam jabarut, kemudian kembali kepada sarang penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi zahirnya, dan dari sisi batinnya dia menyaksikan keagungan, keindahan, kehebatan, kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza nazalu ila sama'il huquq wa ardil hudud fa bil idzni wat tamkin war rusuh fil yakin wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subscribe, like,
dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.